saya tidak bisa mengisi karena ada keperluan satu dan lain hal. Eee, ini untuk presensinya, terima kasih juga untuk teman-teman kelas kelas sebentar saya lupa antara kelas B atau kelas C. Oh, untuk kelas C yang mau gabung sama jadi kelas B. Eee, untuk yang kelas C, presensinya gabung sama kelas B nggak apa-apa dari akademik? Karena di semester saya cuma ada untuk presensi kelas B. Iya nggak apa-apa Ibu, nanti saya inputkan ke akademik langsung aja. Oke, thank you. Kalau gitu tunggu bentar ya. Share screen sebentar buat kalian absen. Oke, silakan absen dulu. Mohon maaf Ibu, absennya memang tidak tertampil ya? Bentar ya. Oh, sorry. Udah belum? Belum Ibu. Bentar ya. Hmm, Ini? Sudah, terima kasih Bu. Iya. Udah semua ini.
Ada lagi yang belum? Oke, saya pause dulu ya absennya ya. Nanti di akhir kalau misalnya ada yang belum absen, saya share lagi. Baik, Bu. Bentar ya. Hmm. Oke. Udah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Oke. Ya, kita mulai kuliahnya. Ya, ini adalah 2 pertemuan terakhir sebelum kalian nanti UAS. Jadi ada pertemuan nanti dengan saya sekali lagi. Untuk materi saya, nanti saya tidak akan memberikan UAS. Soal UAS akan ada dari Pak Arief saja. Tapi nanti di pertemuan yang minggu depan, 50 menit terakhir, kan kita punya 100 menit nih ya, 50 menit terakhir, nanti teman-teman mengerjakan tugas, nanti tugasnya bisa kita diskusikan, enggak, tugasnya dialog, tapi nanti bisa didiskusikan, mau teman-teman kumpul menggunakan kertas atau menggunakan PDF, dialog langsung. Nah, dari saya nanti cuma ada nilai tugas, dan tugasnya dikerjakan di 50 menit terakhir di minggu depan. Sisanya saya tidak memberikan nilai UAS. Nilai UAS hanya ada dari Pak Arief saja, gitu ya. Dari saya, teman-teman hari ini akan belajar tentang metode penentuan parameter farmakokinetik obat dengan menggunakan metode non-komparmental, dan di hari ini topiknya akan khusus untuk intravaskular, gitu. Oke, kita sedikit flashback dulu dengan apa yang udah teman-teman dapetin dari farmakokinetik. Untuk modeling farmakokinetik, itu kan ada 2 model. Saya rasa teman-teman udah dapat dari yang kompartemen, yang model dari entah dari Pak Arief, Pak Irfan, Bu Pur gitu ya. Dan nanti ada yang namanya non-kompartemen model gitu ya. Nah, untuk yang model kompartemen itu nanti ada 2. Ada yang catenary, ada yang mammillary model. Nah, yang teman-teman dapetin sebelumnya, ini kan ada yang namanya model mammillary, di mana dibagi menjadi kurang lebihnya adalah 3. Ada yang 1 kompartemen, di mana nanti di sana ada IV bolus, IV infusion, dan juga bisa kedua-duanya. Nah, ada juga yang 2 kompartemen, ada yang IV bolus, ada yang oral gitu ya. Atau
dilakukan secara multi kompartemen. Nah, untuk yang non kompartemen sebenarnya itu lebih simpel. Di mana parameter-parameternya itu hanya terdapat beberapa parameter, yaitu yang pertama, yang parameter pentingnya adalah AUC, area under curve gitu ya. Saya rasa teman-teman udah familiar. Terus nanti ada yang MRT, tapi MRT yang di sini itu bukan kereta yang sering kita dengar. MRT itu lebih sering nanti memang khusus untuk non kompartemen. Kalau yang MAT juga nanti akan dibahas ketika ekstravaskular. Terus ada clearance sama ada volume distribusi. Nah, kita flashback dulu untuk yang kompartemen model. Jadi kompartemen model itu sebenarnya pendekatannya itu model base, di mana dianggap tubuh itu tuh dianggap seperti kompartemen untuk mendistribusikan obat gitu ya secara uniform. Nah, tipe-tipenya tadi kan udah saya sebutin di awal gitu ya. Ada yang model satu kompartemen, di mana obat masuk dan keluar melalui satu kompartemen sentral. Terus ada two atau multi kompartemen gitu. Jadi bisa dibedakan antara kompartemen sentral dan juga periferal gitu. Ini biasanya menunjukkan fase distribusi dan juga redistribusi. Nah, untuk yang mammillary model di sini yang memang biasa kita pakai gitu ya, ada one center kompartemen yang juga berhubungan dengan periferal. Nah, model-modelnya ini bisa bersifat terbuka gitu ya, adanya eliminasi obat atau tertutup gitu, tanpa ada eliminasi. Kegunaannya untuk yang model kompartemen ini apa? Di sini dia bisa memvisualisasikan distribusi obat dan juga eliminasi, bisa memprediksi profil dari konsentrasi dan waktu, dan juga berguna untuk mengadjust dosis dan juga monitor terapeutik gitu. Nah, untuk non-kompartemen ini sebenarnya apa? Dia biasanya disebut sebagai analisis non-kompartemen gitu ya. Jadi dia merupakan model independen, di mana kita nggak perlu nih mengasumsikan adanya kompartemen. Nah, konsep pentingnya di sini seperti tadi dia menggunakan AUC, Tmax, half-life, Cmax, dan juga MRT. Nah, metode yang digunakan itu adalah metode trapezoid atau trapesium gitu. Di mana non-kompartemen ini dia biasanya cocok untuk estimasi dari PK dan juga bioequivalence. Dan si non-kompartemen ini dia sifatnya itu simple dan juga lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan model kompartemen. Ini adalah sedikit rangkumannya gitu ya antara kompartemen versus dengan non-kompartemen. Di mana kompartemen ini dia mengasumsikan model distribusi, parametrik dan juga lebih kompleks dan juga digunakan untuk simulasi dan juga untuk modeling. Tapi kalau non-kompartemen dia cuma dia nggak butuh model apapun, dia lebih cepat, lebih praktis, terus biasanya digunakan untuk evaluasi klinik dan juga bioavailabilitas gitu. Nah, untuk parameter-parameter kuncinya yang ada di non-kompartemen ini, yang pertama itu adalah AUC, di mana AUC ini nanti akan memberitahu kita tentang jumlah obat yang terekspos di dalam tubuh, gitu ya. Kenapa kita perlu tahu untuk tentang AUC-nya itu? Karena itu untuk mengetahui core index untuk efikasinya. Terus juga ada K dan juga T setengah. Ini adalah untuk mengetahui kecepatan eliminasi dan juga kecepatan penurunan dari si obatnya itu. Terus ada yang clearance gitu ya. Clearance di sini untuk mengetahui kecepatan obat keluar gitu. Ada volume distribusi. Nah, di sini ada yang baru, ada yang AUMC gitu. Nah, di sini adalah sebenarnya kurang lebihnya adalah berapa lama si obat ini ada di dalam tubuh. Terus yang tadi yang MRT ini adalah rata-rata waktu obatnya itu tersisa di dalam tubuh gitu. Dan si MRT inilah yang biasanya berguna untuk bisa memprediksi dari resiko dari toksisitas dan juga akumulasi obat di dalam tubuh. Nah, kita balik dulu sebentar ke AUC dan juga metode trapezoid. AUC di sini
biasanya, bukan biasanya, dia itu adalah area under the curve zero moment. Jadi dia adalah ordinate 0. Dan biasanya, merupakan dari turunannya itu dari si konsentrasi. Nah, kalau misalnya kita punya kurva gitu ya teman-teman, kurva di sini adalah kurva konsentrasi versus waktu. Nah, kalau biasanya kurvanya seperti ini, biasanya ini adalah kurva obatnya di administrasi secara apa? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Ada yang bisa jawab? Oral bukan ya, Bu? Ya, Oral, oral. Bu. Kenapa oral? Tahu dari mana biasa ini oral? Karena ada fase distribusi, eliminasi, sama absorpsi. Ya, yang paling penting adalah sebenarnya adanya fase absorpsi yang di sebelah sini kan ya. Jadinya obatnya butuh waktu dulu untuk mencapai nanti yang namanya si Cmax-nya itu. Nah, untuk AUC sendiri biasanya kan dihitung tuh dari area under curve-nya, dihitung dari si bawah kurvanya ini. Dan biasanya dihitungnya itu dengan metode yang namanya trapesium kan ya. Nah, metode trapesium sendiri biasanya kan kita bagi-bagi tuh per segmen, tergantung dari rentang waktu yang diketahui di data gitu ya. Gitu, kurang lebihnya nanti seperti ini gitu ya. Dan rumus dari AUC-nya di sini saya rasa teman-teman juga udah dapat sebelumnya. Di sini adalah CI plus 1 gitu ya. Dibagi 2 dikali TI plus 1 kurang TI gitu. Dan di sini sebenarnya bisa kita singkat jadi kayak C1 ditambah dengan C2. Nah, C1 di sini apa? C1 di sini adalah bisa kita bilang sebagai konsentrasi awal gitu. Konsentrasi awal, terus C2 di sini adalah konsentrasi akhir. Terus kan di sini bisa jadi T2 gitu ya. T2 di sini adalah waktu akhir, di sini T1 adalah waktu awal. Nah, ini adalah contoh kurang lebih untuk flashback gitu ya. Anggap setelah injeksi IV, konsentrasi obatnya diukur sebagai berikut. Jadi ini ada data waktu versus dengan konsentrasi. Hitunglah AUC dari 1 sampai 8 menggunakan metode trapezoid. Kalau teman-teman punya data seperti ini, yang pertama kali teman-teman lakuin kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira yang dilakuin pertama kali apa? Diapain dulu nih? Ya, halo? Digambar dulu kan ya? Digambar dulu kurva antara konsentrasi versus waktu, ya kan? Nah, di sebelah sini kan biasanya kurva dari si konsentrasinya, terus di sebelah sini adalah waktunya. Nanti kan teman-teman dapat nih dari waktu yang pertama, tinggal diplottingin dari waktu yang pertama sampai waktu ke 0, di titik yang di sebelah sini biasanya 0 gitu ya. Nah, terus di sebelah sini nanti konsentrasi. Nah, ini mungkin teman-teman nanti akan dapat kurvanya adalah seperti ini kurang lebihnya gitu ya. Dan nanti ketika selesai digambar di connecting the dot-nya itu, teman-teman tinggal menarik garis lurus sesuai dengan waktunya. Nah, nanti dapatlah segmen-segmennya gitu ya. Gini, kurang lebihnya. Tadi kan kita punya data ada waktu pertama, kedua, keempat, keenam, ke-8. Jikalau kita mau bagi di segmen, di sini dari waktu pertama sampai waktu kedua itu adalah segmen pertama.
gitu ya. Waktu kedua sampai keempat itu adalah segmen kedua. Waktu keempat sampai keenam itu adalah segmen ketiga. Waktu ke-6 sampai ke-8 itu adalah segmen keempat gitu. Oke. Nah, ini nanti yang teman-teman tinggal lakuin adalah memasukkan ke rumus. Rumusnya yang seperti tadi, C2 plus C1, C1 plus C2 dibagi 2 dikali T2 dikurangin T1 gitu. Ini adalah untuk yang interval pertama. Lalu dilanjutkan ke interval kedua, 24, interval 46, interval 6 sampai 8. Nah, teman-teman apakah bisa saya dibantu menghitung untuk yang interval 24, interval 46, dan juga interval 68? Ini adalah untuk datanya. Nanti yang ngebantu saya jawab, saya kasih nilai poin lebih. Ada yang udah dapat jawabannya? Untuk yang interval 24, dapat berapa? Interval 24 dari Indriani Jessica 52, oke. Interval 46, wush, langsung burung aja 38 Ibu. 38. Nanti tolong PJ dicatat ya per masing-masing kelas siapa aja temennya yang jawab, terus nanti dilapor ke saya ya. Interval 68, 28. 28, Bu. oke 28. Nah, terus nanti yang teman-teman butuhkan adalah menotal si dari interval-interval yang ada. Kita kan pertama dapat interval 24, 52, terus 38, sama 28. Kalau di total berapa? 151 Bu. 151. Nah, di sini yang juga penting untuk jadiin satuannya adalah cara teman-teman nanti menuliskan unitnya. Tadi kan kalau berdasarkan rumus, ini adalah konsentrasi. Konsentrasi yang ada di soal, ini kan miligram per liter ya. Jadi teman-teman harus hati-hati sama konsentrasinya. Miligram per liter. Terus kan teman-teman tadi ngaliin sama waktu, gitu kan. Jadi nanti konsentrasinya miligram kali waktu per liter gitu ya. Nanti tergantung semuanya sebenarnya dari konsentrasi yang ada di dalam soal. Kalau di dalam soal adalah mikrogram, berarti ya mikrogram per jam, mikrogram kali jam per liter gitu ya. Oke, ini adalah untuk unitnya. Sorry. Nah, di sini Jaya udah, kenapa kita berbeda? Oh, ini average ya masih. Mencoba bikin untuk tabelnya T1 kurang T2, ini adalah untuk C1-nya, C2 delta T. Ini untuk rata-rata nilai C-nya, C1 tambah C2 dibagi 2. Nanti di slide selanjutnya ada udah pembagian segmen 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus nanti di sini adalah segmen AUC. Dapat nilai segini. Udah sesuai ya sama yang tadi ya. Jadi totalnya 151. Nah, kita masuk nih ke yang namanya AUMC. Ini itu sebenarnya yang dihitung adalah area under first moment. Jadi di bawah dari orde pertama. Kalau ini adalah AUC gitu ya.
teman-teman. Dihitung. Nah, AUMC itu ada di atas, di bawah orde momen pertama. Jadi, bahasa gampangnya itu adalah di atasnya dari si AUC gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dia itu kalau tadi kan AUC itu adalah dari konsentrasi doang gitu ya. Nah, tapi kalau si AUMC itu dia adalah konsentrasi dan juga waktu. Kita bisa lihat sendiri rumusnya sebenarnya kan kurang lebih sama ya sama rumusnya AUC. Rumusnya AUC tadi kan cuma C1 ditambah C2 dibagi 2 dikali T2 kurang T1. Nah, tapi di sini dia ketambahan dikalikan dengan T. Jadi T1 dikali dengan C1 ditambah T2 dikali dengan C2 dibagi 2 dikali T2 dikurang dengan T1 gitu ya. Oke, jadi kuncinya adalah mengalihkan dengan nilai T-nya. Gitu. Nah, untuk parameternya, yang digunakan di intravaskular, tadi yang seperti saya bilang, itu adalah ada yang namanya MRT. Di sini adalah mean residence time. Jadi, rata-rata waktu yang bisa menentukan sisanya si obat di dalam tubuh itu ada berapa gitu. Ada berapa lama. Nah, terus cara ngitungnya dari rumusnya, MRT ini adalah AUMC dibagi AUC. Atau teman-teman bisa pakai setelah nanti mendapatkan nilai total AUC gitu ya, delta AUC, dibagi dengan total delta AUMC dibagi dengan total delta AUC gitu ya. Nah, MRT ini sebenarnya buat apa? Di dalam pengukuran maknanya, jika obat itu ada di dalam tubuh lebih panjang gitu ya, maka clearance atau kecepatan dari si obat itu untuk mengeliminasi itu secara logika dia akan lebih lambat. Dan berarti exposure dari si obat itu ke dalam tubuh dia akan meningkat gitu ya. Obatnya di dalam tubuh akan berada lebih lama, otomatis dia akan lebih meningkat exposure-nya. Jadi, kemungkinan untuk adanya peningkatan toksisitasnya itu meningkat jika nilai dari MRT-nya itu lebih panjang gitu ya. Atau panjang, bukan lebih panjang. Nah, terus di sini ada dari konstanta eliminasi. Kecepatan eliminasi. Rumusnya adalah 1 dibagi dengan MRT gitu ya. Lalu ada tes setengah eliminasi. Rumusnya nanti 0,693 dibagi dengan kecepatan eliminasi. Nah, lalu di sini ada clearance. Clearance adalah yang bisa kita tahu kalau itu adalah kemampuan dari suatu obat, kemampuannya untuk bisa mengeliminasi gitu ya. Rumusnya adalah dosis dibagi dengan AUC. Nah, di sini adalah volume distribusi. Kalau misalnya dia adalah di infus gitu ya, volume distribusinya didapatkan setelah mencapai steady state. Rumusnya di sini sebenarnya adalah nanti clearance dikalikan dengan MRT gitu ya. Nah, ini adalah contoh pertama. Kita punya obat IV secara bolus gitu. Dengan diadministrasikannya dosisnya adalah 50 mg. Ini adalah data dari konsentrasi plasmanya. Kita bisa lihat konsentrasinya di sini adalah mikrogram per mili, satuannya time-nya dalam jam. Ada datanya dari jam ke-0, yang pertama, ketiga, 6, 9, 12, 18, dan 24. Berikut ada konsentrasinya, di mana makin lama makin turun, seiring dengan semakin panjangnya waktu gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk menghitung MRT, teman-teman? Yang perlu kita lakukan pertama, di sini udah saya tulisin, stepnya adalah hitunglah AUC, gitu ya, pakai metode trapezoid. Ada berapa segmen nih kira-kira? Ini adalah segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga, keempat, kelima, keenam,
terus ke 7 gitu ya. Jadi kita punya 7 segmen untuk mendapatkan total AUC. Dari segmen AUC 01, AUC 13, AUC 36, AUC 69, AUC 912, AUC 1218, AUC 1824. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari jam ke-0 sampai pertama. Ini adalah 237,5. Segmen kedua adalah 410. Saya boleh dibantu hitung untuk segmen ketiga sampai ke-7 nggak? Beserta nanti totalnya berapa? Ada yang udah dapat jawabannya? Untuk segmen ketiga ada yang udah dapat? 480, Ibu. Oke, segmen keempat, 360. 360. segmen ke berapa tadi? Kelima berarti. Berapa? 273. Segmen ke 4, kelima, ke-6, 361. Ke-6 351 bukan Ibu? 36, ya. Segmen ke-7, Ke-7 186. 186, Ibu. totalnya jadinya berapa? 2297,5. Oke, 2297,5 mikrogram kali jam per mil gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita kan udah dapat nih yang untuk nilai AUC dan juga totalnya. Nah, sekarang yang diperluin adalah menghitung nilai dari AUMC gitu ya. Ini adalah rumusnya T1 C1 lalalala. Di sini udah dapat untuk yang dari 0 sampai 1, ini ada nilainya 112,5, 1 sampai 3, 1220 gitu ya. Yang teman-teman harus perhatiin untuk AUMC gitu ya. Tadi kan rumusnya itu adalah T kali C ditambah T dikali C dibagi 2
dikalikan dengan T2 dikurang T1. Kira-kira untuk unitnya, dalam kasus yang ini ya, mikrogram per mili untuk konsentrasi, dan juga time-nya dalam jam, untuk unit AUMC-nya itu seperti apa? Kira-kira unitnya gimana? Satuannya. Dia bisa jawab. Kalau tadi kan AUC, C tambah C dibagi 2 dikalikan dengan T. Kalau case-nya seperti ini kan nanti dapatnya mikrogram kali jam per mili kan. Nah, kalau AUMC-nya dengan rumus seperti ini, nanti teman-teman dapat satuannya apa kira-kira? Izin menjawab, Bu. Mungkin kilogram jam kuadrat per liter bukan, Bu? Oke, benar. Karena T-nya dikalikan 2 gitu kan. Mikrogram gitu ya Mas ya. Kalau di sini case-nya. Mikrogram kalikan jam kuadrat dibagi dengan mililiter gitu. Nah, ini adalah UMC. Saya udah nulis di sini 0 sampai 1, 1 sampai 3 gitu ya. Coba tolong dihitung lagi untuk yang segmen-segmen selanjutnya. Ada yang udah dapat? Segmen ketiga berapa? Mm-mm. Udah ada yang di kolom chat ya. Oke. Kolom chat.
1980, 1890, 1368, 2106, 1476. Total 17.052. Ya, terima kasih. Oke, totalnya adalah 17.052 mikrogram jam pangkat 2 per mililiter gitu ya. Nah, sekarang kan kita udah dapet delta AUMC-nya dan juga delta AUC-nya ya. Tinggal kita masukkan ke dalam nilai MRT, di mana rumusnya AUMC dibagi dengan AUC. Nanti dapat nilainya adalah 7,42 jam. Berarti artinya si obatnya ini bakalan ada di dalam tubuh selama rata-rata 7,42 jam setelah IV bolus administration gitu ya. Oke, coba ini teman-teman coba hitung untuk soal yang selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, ini adalah seorang pasien. Dia mendapatkan single 500 mg IV bolus obat drug X gitu ya. Coba hitung nilai, ini sebenarnya total AUC dari 1 sampai 12, karena kan di sini kita punya nilai, wait, sebelum kita ke situ, kita lanjutin dulu. Ini kan kita udah dapat nilai dari MRT ya. Coba kita, maaf saya kelupaan. Kita hitung, udah dapat nilai MRT, nilai dari K-nya berapa? Nilai rumus dari K-nya itu kan tadi 1 dibagi dengan MRT. Nilai dari K-nya berapa? Muhammad Abi Faras 0,134, satuannya apa kira-kira? Ditulis sama satuannya dong. Kalau satuannya nggak ada, nanti jadinya salah. 0,134 per jam. Ya, benar. Karena 1 dibagi dengan jam. Itu dapat nilai K-nya ya. Setelah dapat nilai K, tadi kita bisa hitung apa lagi? Setelah dapat nilai K, kita bisa hitung nilai T setengah. Nilai dari T setengah. Rumusnya T setengah adalah 0,693 dibagi dengan K. Oke, coba. 5,17. Kenapa ada yang jawab 2,207? 5,17 jam. Ya. Setelah kita dapat nilai T setengahnya udah ya. Lalu, tadi itu ya, nilai clearance berarti. Dosisnya kan 50 mg, teman-teman. Rumus clearance tadi adalah dosis dikalikan dengan AUC. 5,17 jam tipe Bu. Oke. Dosis dikali dengan AUC, benar kan? Enggak, clearance adalah dosis dibagi dengan AUC. Aku lupa. Dosis dibagi dengan AUC. Sorry, salah. Dosis dibagi dengan AUC. Nah, di sini. Tunggu. Dosis dibagi dengan AUC. Oke. Dosisnya adalah 50 mg. AUC-nya tadi berapa totalnya? 2297. Satuannya apa? 9,67 itu satuannya apa? 0,0217 gitu ya.
0,0217 liter. 0,0217 liter, ya. Kan dosisnya adalah miligram katanya teman-teman. Kita punya dosis 50 miligram. Terus kita punya nilai AUC-nya 2297,5 mikrogram kali jam per mililiter. Kita perlu mengkonversi sesuatu nggak? Ini adalah miligram, lalu ini adalah mikrogram. Berarti kita harus mengalihkan mikromili menjadi miligram per liter, bukan, Bu? Ya, benar. Mikromili menjadi miligram per liter, bukan, Bu? Dikali berapa tuh berarti? Jadi hasilnya adalah 0,0217 liter per jam atau 0,0217 liter atau 0,00217 liter per jam. Yang mana coba? Hasilnya adalah 21,76 mili. Yakin masih mililiter per jam? Ya, 21,76 mililiter per jam. Setelah dapat clearance-nya, kita bisa menghitung selanjutnya apa? VD-nya. Rumus VD-nya adalah clearance dikalikan dengan apa tadi, teman-teman? Kita lihat lagi. Clearance dikalikan dengan nilai MRT. Clearance-nya kan tadi dapat ya. Terus nilai MRT juga udah dapat. Jadinya berapa nilai VD-nya? 161 satuannya. 161,46. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke yang soal selanjutnya. Ini adalah soalnya dikasih pasiennya 500 mg gitu ya. IV bolus obat X. Hitunglah nilai dari AUC 1 sampai 12. Ini sebenarnya adalah total dari AUC gitu ya. Nah, estimasi nilai K gitu. Estimasikan nilai K dengan menggunakan hanya the last 2 point. Jadi 2 titik terakhir, di mana itu adalah time yang jam ke-12 dan juga jam ke-8. Lalu hitung setelah dapat nilai K dari 2 poin terakhir, hitung nilai T setengah, AUC dari 0 sampai tak hingga, dan juga total clearance. Gitu. Nah, untuk menghitung nilai K,
dari 2 poin terakhir, teman-teman nggak bisa ngitung dari nilai 1K sama dengan 1 dibagi dengan MRT itu. Rumusnya nanti adalah nilai K ln dari konsentrasi C1 dikurang dengan ln konsentrasi yang kedua gitu ya, dibagi dengan nilai T2 dikurang nilai T1. Itu untuk mengukur nilai K. Nanti teman-teman dapat nilai K, dimasukin ke nilai K-nya, dimasukin ke rumus T setengah. Gitu. Nah, untuk yang soal AUC 0 sampai tak hingga, teman-teman butuh yang namanya AUC ekstra. Udah pernah dengar ini belum? Sebelumnya udah ada belum yang ngajarin, harusnya sih udah ada ya yang berbicara tentang AUC tak terhingga gitu. Udah pernah ada rumusnya nggak? Belum ada. Halo? Halo? Nah, untuk yang nilai dari AUC ekstra, itu nanti teman-teman hitungnya adalah nilai dari konsentrasi yang ke terakhir gitu ya. Terakhir ini, konsentrasi terakhir, dibagi dengan nilai K. Udah, nanti dapat nilainya. Itu. Terus, nanti yang perlu teman-teman masukkan untuk mendapatkan nilai dari AUC 0 sampai tak terhingga adalah nilai AUC ekstra ditambahkan dengan total AUC. Itu. Oke. Ada yang bisa menjawab untuk yang poin A, total AUC-nya berapa, terus nilai K-nya ini berapa, untuk yang poin B, nilai T setengahnya berapa, AUC 0 sampai tak terhingga berapa, terus nilai clearance-nya. Oke. Nilai yang total AUC-nya dulu dong.
Oke, ada yang udah jawab saya pakai private chat Destia Ayu kelas C. Nilai K-nya benar 0,11 per jam. Tes setengahnya 6,3 jam. Untuk total AUC-nya kira-kira berapa teman-teman? Yang poin A. Total AUC 300. AUC-nya kok bisa 333,82? AUC 1 sampai 3 Alvina ya 75, AUC 3 sampai 5 50, AUC 5 sampai 8 51, AUC 8 sampai 12 46. Total AUC 222 miligram jam per liter. Ya, benar. Gitu ya. Nah, untuk yang berarti yang belum kejawab adalah AUC 0 sampai tak terhingga. Atau ada yang udah mencoba menjawab? AUC 0 sampai tak terhingga adalah 303,82. AUC ekstranya 81,82. Ya, ini sebenarnya tergantung dari nilai LEN-nya teman-teman itu berapa sih ya dari hasil itunya. Tapi kurang lebih adalah begitu. Oke, lalu dari clearance-nya nanti dapat berapa? Clearance adalah dos dibagi dengan AUC 0 sampai tak terhingga. Clearance. Oke, 1,65 liter per jam. Gitu. Nah, lalu untuk yang poin C, supaya kita nggak cuma memahami teman-teman taunya nanti farmakokinetik cuma ngitung-ngitung-ngitung takutnya, tapi nanti nggak tahu sebenarnya implikasinya itu buat apa. Makanya adalah muncul nanti pertanyaan C gitu ya. Untuk clinical amplifikasi, jika ada pasien nih dengan moderate renal impairment, berarti sebenarnya pasiennya itu punya gangguan ginjal. Uh, Kalau secara logika, pasien dengan gangguan ginjal ini sebenarnya yang terjadi dengan dia apa yang paling bisa kita pikirkan? Poin dari parameternya, si non-kompartemen yang sangat berefek. Pasien dengan gangguan ginjal. Berarti kan kalau pasien dengan gangguan ginjal itu ada penurunan dari fungsi ginjalnya kan ya. Kira-kira nilai yang paling berpengaruh? Iya, Zahwa, nilai CL-nya pasti kan akan menurun ya. Di mana nilai clearance-nya itu turun. Sekarang saya tanya, jika nilai clearance-nya itu turun untuk di pasien tersebut, apa yang terjadi dengan nilai AUC-nya di dalam untuk pasien tersebut? Nilai AUC itu kan berhubungan dengan exposure obat di dalam tubuh. Padahal pasiennya ini nilai clearance-nya itu turun gitu. Nah, kecepatan dia untuk mengeliminasi itu turun. AUC, ya AUC akan meningkat. AUC akan meningkat. Ketika nilai clearance-nya ini turun, teman-teman, bagaimana dengan kecepatan K-nya dan juga nilai dari T setengahnya? Apa yang akan terjadi? Kecepatan eliminasinya bagaimana? AUC tinggi. Nilai K-nya, kecepatan eliminasinya? Nilai kecepatan eliminasinya juga akan turun.
Nah, nilai tes setengahnya itu gimana? Apakah ikut turun tes setengah naik? Ya, benar. Nilai Iksiasina. Tes setengahnya juga naik. Nah, kalau begini, AUC-nya meningkat. Nilai kecepatan eliminasinya turun. Tes setengahnya naik. Clearance-nya lebih lambat. Apa yang akan terjadi dengan MRT-nya? MRT tadi itu kan untuk mengetahui lamanya obat di dalam tubuh gitu ya. Rata-rata waktu obat ada di dalam tubuh. Dan dia akan berhubungan dengan toksisitas dari obat tersebut. Kalau dalam kasus pasien dengan clearance-nya turun, MRT-nya ini kira-kira kayak gimana teman-teman? MRT akan lebih lama, benar. Novelia kelas C. Saya ngebacain karena direct message ya. Nanti temen takutnya PJ yang nggak tahu. MRT naik karena pembersihan obatnya lama. Nah, MRT-nya naik berarti akan ada kemungkinan toksisitas dari si obat tersebut kan ya. Nah, itu adalah untuk menjawab dari how would the PK parameter likely change. Ini di sini akan perubahan poin-poin tadi itu yang udah kita bahas. Toksisitasnya akan meningkat. Nah, apakah dosis adjustment yang perlu dilakukan? Untuk pasien seperti ini, apakah teman-teman akan memberikan dosis yang sama 500 mg? Tentu tidak, karena takutnya nanti toksisitasnya meningkat gitu kan ya. Apakah teman-teman akan memberikan frekuensi obat yang sama? Misalnya seharusnya obat diberikan 2 kali sehari. Apakah teman-teman akan memberikan 2 kali sehari? Tidak. Pasti frekuensinya harusnya lebih berkurang 1 kali sehari gitu. Nah, di sini nanti teman-teman akan ketemu nanti di semester selanjutnya. Kalau saya nggak salah ingat, farmakokinetik klinik. Nah, nanti teman-teman akan mengetahui lebih dalam tentang therapeutic drug monitoring gitu ya. Untuk juga akan ada seperti untuk pasien-pasien khusus seperti ini gitu. Disinilah kenapa kita penting banget untuk mengetahui nilai-nilai farmakokinetik karena hubungannya nanti sebenarnya juga dengan uh, parameter-parameter tadi yang bisa kita sangkut pautkan begitu dengan kondisi klinis si pasien. Gitu dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sejauh ini? Ada pertanyaan nggak? Ada yang belum absen? Apakah ada yang belum absen? Ada, Bu. Oke, sebentar. Nggak ada. Nih, silakan yang belum absen. Ada yang nanya untuk penyesuaian dosis obat itu berarti harus ada monitoring khusus juga ke pasien. Iya, harus ada monitoring. Nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut di bagian TDM, Therapeutic Drug Monitoring. Oke, ada lagi yang belum absen? Udah semua? Jikalau udah semua, mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman buat partisipasinya. Izin bertanya Ibu, untuk non-kompartemen ini apakah sampel yang diambil dari pasien juga urin dan darah Ibu? Mostly sih dari darah. Gitu. Yes, dari darah. Oke. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan,
saya akhiri dulu, saya akhiri untuk yang kelas yang ini. Nanti kita ketemu minggu depan di kelas selanjutnya. Harapannya secara luring, karena kalau daring kayak gini juga agak nggak gitu enak. Saya lebih suka coret-coret di papan tulis. Di 2 kelas yang sebelumnya juga saya coret-coret di papan tulis. Gitu. Untuk tugasnya akan gampang, saya janji. Harapannya sih bisa ngebantu nilai teman-teman nanti buat UAS. Untuk UASnya nanti pure dari Pak Arif. Saya tekankan sekali lagi. Biasanya kalau soal dari Pak Arif itu nanti via elok. Terus nanti beliau bikin soal multiple choice gitu ya. Terus nanti di situ juga udah ada rumusnya gitu. Jadi teman-teman tinggal ngitung, terus nanti tinggal pilih jawabannya. Gitu. eh Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Walaupun online tapi sangat aktif gitu ya melalui kolom chat dan juga ada beberapa yang bisa menjawab langsung. Selamat berakhir pekan. Nanti kita ketemu minggu depan di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.